Kalau kita ngomongin pemanasan, maka kita harus kuasain tabel steam ya. Jadi kaitannya antara tekanan dengan temperatur. Jadi pada kondisi tekanan tertentu, kita akan tahu misalnya 4 bar suhunya 120 derajat, 5 bar suhunya 155 derajat. Jadi ketika kita ingin mengetahui panas steam, maka dengan mengetahui tekanan kita akan tahu temperaturnya gitu ya. Ini ini adalah tabel steam yang biasa digunakan. Oke. Kemudian tadi V-nya, ventilation, itu banyak sekali turunannya gitu ya. Jadi kepentingan ventilation itu untuk suplai udara segar, untuk menurunkan panas kalau memang pakai intake atau exhaust natural gitu ya, tanpa ada mechanical. Kemudian menghilangkan debu, bau, dan CO2 gitu ya. Kemudian untuk sebagai transportasi produk atau tadi pneumatic conveying yang saya bilang gitu. Jadi banyak sekali peran dari ventilasi sistem ini gitu ya. Sebenarnya ada satu hukum yang harus teman-teman kuasai di ventilation system, yaitu fan law. Fan law itu adalah hubungan antara tekanan, total flow rate, RVM, sama power, ya, atau BHP, atau HP motor, gitu ya. Nanti saya akan jabarkan di segmen lain, tapi yang jelas di ventilation system, kalau sudah menguasai fan law, maka kita akan menguasai semua turunan dari ventilation system. Oke, saya akan masuk ke sini karena sebenarnya yang nggak kalah penting itu adalah bahasan di psychometric di bawah. Oke, ya komponen ventilation banyak gitu ya, banyak sekali gitu. Ada HVLS ya, high volume low static gitu ya. Jadi itu volume flow-nya sangat besar gitu, tapi statiknya kecil gitu ya. Dia dia low speed gitu ya, jadi pelan gitu ya. Jadi muternya pelan, tapi volume udaranya besar. Itu biasa dipakai untuk gedung-gedung yang besar, yang butuh pergerakan udara, maka HVLS ini cukup. Apalagi yang ketinggiannya 12 meter, 14 meter, maka penggunaan intake fresh air di beberapa sudut, dan nanti HVLS yang membuat udaranya jadi homogen. Karena sebenarnya kita itu akan merasa tidak nyaman kalau sebenarnya udaranya nggak bergerak. Kalau udaranya bergerak saja, misalnya 0,5 atau 1 meter per second gitu ya bergerak, kita akan terjadi perpindahan panas antara tubuh kita dengan udara. Tapi kalau dia stuck, tidak bergerak, maka dia tidak akan terjadi perpindahan kalor. Makanya kita merasa tidak nyaman di ruangan tersebut gitu ya. Ini adalah Van Law yang saya bilang tadi, bahwa Van Law itu adalah hukum yang kemudian mengatur tentang kaitannya CFM atau total flow rate, kemudian RVM itu speed gitu ya. Kemudian ada yang mengatur tentang static pressure, kemudian dengan pengaturan RVM, kemudian BHP atau mencari energi atau power HP yang dibutuhkan untuk kondisi yang kita inginkan gitu ya. Simpelnya saya akan langsung ajarin teman-teman untuk membaca kurva Venn. Jadi ini yang sering yang sering jadi apa ketemu di lapangan. Jadi ini adalah kurva Venn contohnya. Kurva Venn selalu di garis kirinya itu menggambarkan statik ya atau Pascal. Ada yang in waters column ya atau in WG, ada yang Pascal satuannya. Di bawah itu ada volume flow rate atau flow gitu ya. Ada yang CMH meter kubik per hours, ada yang CFM atau kubik feet per menit gitu ya, sama saja. Intinya ini menggambarkan kalau misalnya kita ingin mendesain misalnya 4.000 dengan 500 CFM, dengan 500 Pascal, ini TSP ya. Jadi statik itu dibagi menjadi tiga. Ada internal statik, ada eksternal statik, dan ada total statik ya. Jadi sederhananya sih apa sih Pak? Tadi flow rate itu ya volume udara yang dikirim. Kalau misalnya static pressure itu ibaratnya tenaga yang harus disiapkan untuk melewati beban yang dilewati. Contohnya, kalau ada filter, ya kalau ada coil, ya kalau ada mist eliminator, berarti kan udara harus melewati benda-benda itu. Makanya harus kita hitung drop pressure-nya itu berapa gede sih benda ini, gitu ya. Makanya disebutlah sebagai inisial drop pressure ya atau internal static pressure gitu ya. Dihitung totalnya berapa banyak, berapa besar, baru ditotalkan. Lalu eksternalnya apa Pak? Dari mulut unit blower menuju tempat keluarnya udara itu adalah eksternal gitu ya. Kalau di ruangannya ada HEPA, maka HEPA itu disebut dengan eksternal statik. Makanya kalau untuk kapasitas-kapasitas besar, statiknya biasanya bisa sampai 750, 1000 Pascal dan sebagainya. Nah, cara bacanya misalnya saya punya flow 5000 cmh gitu ya. Kemudian saya punya kapasitas misalnya ingin 1000 Pascal, maka kita tarik 5000, kemudian tarik yang 1000,
maka kita akan tahu, nah ini garis-garis yang 10, 8 gitu ya. Ini adalah garis RVM-nya. Maka turun ke bawah, sorry. Oke, turun ke turun ke sini, maka kita akan lihat nih Bapak Ibu ya. Kita akan lihat dari 5.000 ketemu 1.000 gitu ya di titik ini garisnya, maka kita lihat apa yang beda. Misalnya eh, garis nomor saya tandain misalnya garis 5.000 statiknya saya ambil contoh yang mudah saja 3.000 misalnya dengan 1.600 Pascal di nomor satu ini. Apa yang berubah di sini? Kalau misalnya kita lihat titik nomor satu, flow rate-nya misalnya di 2.800 atau 3.000 sebentar. Nah, ini kemudian Pascalnya 1.594 ya. Apa yang berubah? RPM maksimumnya adalah 2.650. Ini RPM maksimumnya. Ya, ketika misalnya RPM ini berubah apanya? Ketika flow-nya naik, ya dengan RPM yang sama, tapi flow-nya naik. Yang berubah adalah statiknya jadi turun, gitu ya. Makanya kalau kita lihat nomor satu itu adalah kemampuan maksimum pen ini. Pen ini itu hanya akan maksimum di berapa di range antara 3.000 cmh-an dengan statik 1.600. Apa yang terjadi ketika flow-nya jadi naik? Misalnya naiknya tadi ke nomor 2 ya jadi 6.000 dua kali lipat gitu ya. Nah, kalau misalnya pen ini 5.000-nya tetap ya, sorry 5.000-nya geser jadi flow-nya 6.000 dengan total RPM yang sama, maka kita mentokkan garis RPM sini, kemudian kita tarik garis ke kiri. Makanya ketemunya tadi di 1.138 Pascal gitu ya. Jadi kalau kita mau mainin statik, maka kita harus mainin speednya gitu ya atau RPM-nya. Kalau isi pen gampang karena kita bisa atur rasionya 1 sampai 100. Tapi kalau fixed speed ya kita harus mainin puli, kita harus pakai external TSD dan sebagainya. Jadi fan low ini sederhananya teman-teman harus bisa baca. Yang kiri itu baca statik, yang total statik, yang bawah itu adalah total flow rate, yang garis melengkungnya itu adalah RVM, kemudian ada satu titik nanti di kurva, biasanya ada di samping kanan itu BHP atau di tengah itu BHP biasanya gitu ya. Jadi kita harus tahu karena kita akan bertemu secara continuous dengan pen ini gitu ya. Oke, tadi di sisi pen kita banyak manfaatnya ya. Di odor management system pun sama, kita ada kaitannya dengan apa? Dengan ventilation. Jadi kalau ingin sederhananya, kalau ada sumber bau di ruangan, kan sederhananya adalah bau itu tidak bisa hilang selagi benda penghasil baunya masih ada dalam ruangan. Tapi yang harus kita cegah adalah bau yang akumulatif gitu ya. Jadi jangan sampai baunya terus-terusan terekspos ya atau terakumulasi dalam ruangan. Makanya adanya ventilation itu udaranya bergerak, baunya menunggangi ya, artinya dia mix gitu ya. Kemudian dia akan membuang keluar. Makanya total total mindahin baunya, laju bau ini dengan laju flow itu harus balance supaya total bau yang dihasilkan cenderung mendekati udara luar gitu ya. Dan harus spot ya ketemu dengan objeknya. Ada banyak ya. Odor management system itu termasuk ada tadi carbon filter, charcoal filter ya, dan lain sebagainya. Ya, ada dust collector system ya itu untuk di sisi segmen turunan dari ventilation system. Nanti ada bahasan desain tentang dust collector, menganalisa tentang MSDS produk dan kaitannya terhadap karakter dust collector yang tepat. Nanti kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Oke ya. Saya mau langsung ke sini. Nah, ini sebenarnya nggak kalah penting. Bahasan terakhir yaitu tentang air conditioning. Jadi dari R, H, V, AC, AC-nya itu adalah air conditioning. Jadi intinya air conditioning itu adalah kita ingin mengondisikan udara mau jadi apa. Nah, ini air conditioning itu ini mengkondisikan udara. Ingin jadi lembab, ingin jadi kering, ingin jadi dingin, atau ingin jadi panas, atau campuran dingin tapi kering, dingin tapi lembab, panas tapi kering, panas tapi lembab. Yang jelas nggak ada itu adalah panas dingin itu nggak bisa atau kering lembab itu nggak ada gitu ya. Panas dingin itu hukum alamnya juga nggak bisa gitu ya, dia bertolak belakang gitu ya. Makanya orang yang panas dingin itu adalah orang sakit gitu ya karena memang nggak bisa panas dingin. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, fundamental air conditioning, kalau Bapak Ibu ingin menguasai secara sempurna tata udara, maka Bapak Ibu harus menguasai psikometrik. Psikometrik itu sebenarnya sederhana sekali komposisinya.
Kenapa? Karena dia itu menceritain suhu TDB yang di garis bawah ini sama menceritakan uap air yang samping kanan, gitu ya. Lihat garis di sini ya. Garis di sini itu kalau misalnya dia cenderung ke bawah, berarti kan temperaturnya tetap. Contohnya ya, saya ambil sampel di sini nih 28. Kalau dia turun ke bawah, yang berkurang bukan suhunya, tapi airnya. Itu makanya disebut dengan dehumidifikasi atau pengeringan. Tapi kalau misalnya kita naikin dari 28 itu ke atas, suhu nggak berubah juga. Yang berubah adalah komposisi airnya, makanya dia jadi lembab gitu ya. Tapi kalau dia ditarik garisnya ke kanan, ke kiri, lurus, ya, itu adalah pendinginan. Makanya yang berubah adalah suhu yang di bawah dari 24 ke 16, itu pendinginan. Tapi kalau 24 ke 28, itu gesernya ke kanan. Berubah, tapi memanas, itu pemanasan. Terus yang kita pakai biasanya apa, Pak? Yang kita pakai biasanya campuran. Dingin saja nggak bisa biasanya, tapi dingin kering, dingin lembab, panas kering, atau panas lembab gitu ya. Makanya garisnya seperti ini. Kenapa tadi garis ini mewakili? Karena saya bilang cuma dua yang penting. Yang bawah itu TDB, yang di samping kanan itu adalah W, moisture content. Jadi garisnya adalah seperti ini. Kalau misalnya dia ke kanan, lurus, itu adalah proses pemanasan. Makanya berubah dari 18 misalnya ke 20, itu pemanasan. Tapi kalau dari 20 bergeraknya ke 18, itu adalah pendinginan. Ya, tanpa dipengaruhi oleh perubahan uap air. Gitu ya. Tapi kalau yang berubahnya adalah uap air yang samping kanan, naik ke atas itu dilembabkan, turun ke bawah itu dikeringkan. Contohnya apa sih, Pak? Gitu ya. Contohnya udara kita spray pakai air gitu ya. Maka dia uap airnya atau konten uap airnya akan naik gitu ya sampai menemui titik saturasinya karena ketika sudah ketemu saturasi ya dia akan temperatur pun akan ikut turun. Itu yang terjadi ketika kita semprot semprot udara pakai uap air gitu ya, semprot, maka udaranya dia akan turun juga temperaturnya tapi dibarengi dengan kelembaban yang naik gitu ya, makanya disebut dengan cooling humidifikasi, pendinginan tapi lembab gitu ya. Contohnya pada apa? Evaporative cooling atau cooler gitu ya, atau cooling tower, itu semua menggunakan mekanisme itu gitu ya. Oke ya, pahami dulu. Kanan itu uap air, bawah itu adalah TDB atau suhu yang kita kenal sehari-hari ya. Kalau naik ke atas ya garisnya itu adalah proses pelembaban, turun ke bawah itu adalah pengeringan, geser ke kiri itu pendinginan, geser ke kanan itu adalah proses pemanasan. Tapi yang kita pakai biasanya campuran. Dingin tapi kering, dingin tapi lembab, panas tapi kering, dan panas tapi lembab. Nah, jadi ada 8 nih turunan dari AC. Jadi AC ini diturunkan jadi 8. Ada panas saja, dingin saja, lembab saja, kering saja, atau dingin tapi lembab, dingin tapi kering, ya, panas tapi lembab, atau panas tapi kering. Emang ada Pak, panas tapi lembab? Ada. Bapak Ibu sekarang jemur baju di atas bejana yang mendidih, air yang mendidih, kira-kira kering nggak itu baju? Yang ada malah tambah basah. Kenapa? Karena di sana karakter udaranya adalah panas dan lembab, ya. Begitu pula kenapa kita nyimpan benda tisu basah di dalam mobil. Kenapa keesokan harinya si tisunya malah jadi kering? Kenapa? Karena di dalam mobil itu adalah dingin dan kering. Sehingga ya dingin atau kering, kering atau lembab tidak ditentukan oleh temperatur, melainkan ditentukan oleh uap air atau W. Ya, begitu pula sekarang lembab atau kering itu tidak ditentukan oleh suhu, ya, karena pada kondisi suhu rendah pun identik udara itu cenderung kering ya. Jadi mengeringan itu tidak selalu harus panas tetapi harus kering gitu ya. Dan melembabkan itu tidak harus selalu panas tetapi juga dingin juga bisa terjadi gitu ya. Ini AC itu gitu ya. Jadi ada 8 turunan ini yang penting Bapak Ibu ketahui. Kalau nguasain dua garis ini ya, satu TWB, satu moisture content, satu TDB, maka garis lain itu ngikutin. Hanya dua variabel ini yang penting gitu ya. Nah, sumber bebannya jelas lah ya, banyak sekali sumber beban. Ini yang harus kita hitung nanti pakai CLTD atau misalnya pakai software gitu ya. Kami juga punya software bisa di-download di Play Store gitu ya, namanya DMT Psychometric App. Bapak Ibu nggak usah pakai karta, tinggal masukin angka udah ketahuan tuh nilai-nilai, atau bahkan ngitung kapasitas AHU pun asal flow rate-nya kita sudah ketahui, entry-nya ketahui, living-nya ketahui, maka kita udah bisa ngitung AHU langsung gitu ya.
Sumber beban tuh banyak ya. Jadi ini harus kita hitung sebagai cooling load gitu ya, atau perhitungan cooling gitu ya. Jadi ini kita harus kalkulasi coolingnya ada berapa besar gitu ya. Oke, saya akan masuk ke sini saja ya. Jadi ini adalah item-item di berapa menit lagi? Awe, takut saya bablas. Halo? 10 menit. Berapa? Oke, 15 menit, Pak. 15 menit ya, oke. Siap. Saya akan coba, menurut saya khawatirnya nggak tersampaikan karena saya harus bertanggung jawab terhadap fundamental ini gitu ya. Karena kita baru masuk ke kulitnya saja nih di atas gitu ya. Jadi peran HVAC banyak ya. Kenapa disebut dengan air handling unit, udara atau unit yang menghandle udara? Berarti kan unit ini tuh mau handle udara. Jadi menghandle untuk apa? Untuk ini tadi 8 turun itu bisa dihandle oleh AHU. Makanya disebut dengan air handling unit. Unit yang menghandle udara. Udaranya jadi apa ya? Terserah. Buat apa? Buat cooling tunnel, buat data center, ya, buat misalnya clean room. Itu semua akan ditentukan oleh si AHU itu sendiri. Jadi AHU itu tidak mesti harus bentuknya kotak gitu ya. Intinya chamber atau apapun yang kemudian menghandle atau memproses udara menjadi apa itu adalah air handling unit gitu ya. Oke, komponennya ada banyak banget ya. Jadi turunannya tuh ada dari cooling tuh ya banyak ya. Ada AHU, ada heating ya, ada pemanasan yang buat FPD, ada desikan dehumidifier, ada refrigerant dehumidifier, ada adiabatic process, ada direct evaporative cooling, ada direct evaporative cooling dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di segmen turunan untuk memperkaya poin-poin yang berkaitan dengan turunan teknologi dari psychometric point gitu ya. Nanti ada bahasan lain. Oke ya. Eh, Kalau aksesoris lainnya ya tentu ada blower. Blower juga ada beda-beda. Ada yang forward curve, ada yang backward curve gitu ya. Forward atau backward tentukan dari blade-nya gitu ya, bentuknya seperti apa. Ada yang direct fan, ada yang P-belt ya, ada yang easy fan dari efisiensinya dan sebagainya. Saya juga lupa tadi sedikit, saya mundur sedikit ya. Saya lupa tentang efisiensi motor. Nah, di motor itu Bapak Ibu sering nemu istilah IE1, IE2, IE3, IE4. Nah, ini kaitannya terhadap efisiensi ya. Jadi semakin bagus IE-nya, misalnya nyentuh IE4, maka efisiensi motor itu dengan KW yang sama itu akan lebih baik gitu ya. Jadi ini kaitannya IE tadi ya, efisiensi antara motor kemudian kerja dari sistemnya nanti relevannya terhadap karakter motor IE itu lupa saya tadi. Oke, lanjut ke sisi eh, ini ya. Jadi samalah seperti tadi kenyamanan thermal. Ini saya nggak perlu bahas. Nah ini, oke. TDB ini adalah pendalaman dari psikometrik ya. Jadi TDB itu temperatur bola kering atau TDB ini istilah kalau kita ketemu di lapangan itu sebagai suhu gitu ya. Jadi suhu itu adalah TDB. Yang ada di alat ukur termometer itu adalah TDB ya. Jadi kalau ada pembaca alat ukur yang portable, kita baca suhu itu adalah TDB. Jadi suhu bola kering disebutnya. Karena disebut bola kering karena tidak dipengaruhi oleh uap air gitu ya, atau dipengaruhi oleh uap air tapi tidak langsung gitu ya. Makanya TDB ini adalah temperatur dry bulb disebutnya. Kemudian adalah suhu bola basah, TWB. Nah, TWB ini sederhana definisinya adalah temperatur yang mampu dicapai udara hanya dengan menguapkan uap air ya. Jadi TWB itu selalu pasti nilainya di bawah TDB. Kecuali kalau dia jenuh itu pasti sama dengan. Ya, kalau dia udah 100%, uap airnya sudah nggak bisa lagi nguap di udara, maka antara TDB dan TWB temperaturnya sama. Tapi yang jelas TWB selalu inisialnya selalu lebih rendah ketimbang TDB karena TWB ini dipengaruhi pendinginnya oleh penguapan uap air. Semakin mendekati dia lembab maka TWB-nya akan turun gitu ya. Makanya ketika kita ngitung cooling tower, pasti yang selalu ditanya oleh prinsipal cooling tower, TWB di lingkungan Bapak berapa? Gitu ya. Jangan sampai outputnya ingin 26 tapi TWB-nya 29, berat, nggak akan kekejar gitu ya. Kecuali dipakai pre-cooling gitu ya, didinginkan sebagian. Tapi kalau misalnya berharap bisa turun sampai berapa? Sampai 26 sementara TWB lingkungannya 29 itu berat gitu ya. Karena temperatur si air pun akan maksimum itu sama dengan TWB lingkungannya. Jadi nggak mungkin bisa lebih rendah dari itu gitu ya.
Oke, suhu pengembunan atau G point. Jadi parameter di psikometri tadi di gambar yang tadi, yang ini itu yang paling penting itu kan tadi adalah TDB sama W gitu ya. Nah, komposisi penyusun lainnya itu ada ada TWB, ada G point. Nah, garisnya di sini nih saya mau turun ke bawah dulu. Nah, TDB ini kalau misalnya garis di sini, nah TDB ini garisnya di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah garis TDB di psikometrik. Tadi kan saya bilang garis yang ke kanan yang ke kanan ini adalah TDB, garis TDB-nya, maksudnya angkanya gitu ya. Nah, untuk garisnya dia tarik ngebentang ke atas. Nah, sepanjang garis ini yang di bawah ini TDB-nya, gitu ya. Kemudian di samping kiri, di samping sininya ini adalah W, moisture content, gitu ya. Nah, bentar, saya biar satu-satu biar nggak bingung. Bawah ini adalah TDB, kemudian samping sini, ya, kita misalnya kalau mau lihat posisi dari eh, bola basah, TWB, makanya kita akan masuk ke titik yang di buletin ini ya. Contohnya garis TWB ini garis yang lurus ke kiri sebetulnya, bukan ke kanan ya. Kalau ke kanan itu W, kalau ke sebelah kiri ini TWB. Jadi yang penting tadi di sini ada W, moisture content, di bawah ada TDB gitu ya, yang suhu naik atau turun, turun cooling, atas heating, naik lembab, turun kering gitu ya. Nah, W-nya, TWB-nya itu adalah garis ke sampingnya gitu ya. Dari garis W ini ditarik garis ke kiri itu adalah garis TWB ya. TWB juga garis bisa dipakai sebagai titik G point. Ini sebagai G point kalau jenuh jadi TWB juga. Kalau kalau misalnya kita garisnya garis ke samping sini seperti ini ya. Bentar, saya biar enak ininya. Oke ya. Kalau kondisinya seperti ini, garis ini adalah garis TDB, ya, garis yang lurus vertikal vertikal ke bawah itu adalah garisnya ya, garisnya itu garis vertikal, tapi pembacaannya itu yang horizontal, gitu ya. Garisnya itu mewakili TDB, ya. Saya mau lari dulu ke W biar nggak bingung. Nah, ini garisnya adalah garis W, moisture content. Jadi pembacanya adalah ke kanan sampai mentok, gitu ya, satuannya gram per kilogram. Kalau TDB satuannya itu derajat Celcius, ya. Kalau di garis ke kanan itu adalah W, moisture content. Jadi komposisi utamanya ini uap air sama gas ya. Tadi komposisi gas yang saya omongin tadi dia punya karakter temperatur. Nah, ini temperatur TDB-nya gitu. Ini W-nya. Ketika dia digabung jadilah properties udara. Nah, properties yang menyusunnya itu ada apa aja? Ada TWB. Nah, TWB garisnya yang sebentar. Yang oke. Nah, garis TWB ini warna kuning. Ya, jadi warna kuning yang miring, miring kayak gini gitu ya. Miring. Contohnya kalau misalnya eh, ini tadi ini W, ini TDB, misalnya saya ketemukan contohnya 20 dengan W misalnya 10 gitu ya. 20 ketemukan dengan W 10 garisnya ke sini, ini 10 W, 10 gram. Ini temperaturnya 20 saya tarik gitu ya sampai ketemu W. Nah, titiknya di sini kan. Nah, untuk tahu TWB-nya berapa, maka garisnya saya garis miring ke sini yang sama kayak warna kuning gitu ya. Ini 20 ketemu 10, maka dia akan saya garis miring ke sini. Nah, garis miring ke sini ini adalah TWB. TWB-nya pada saat 20 dengan kadar air 10 gram, maka TWB-nya kurang lebih untuk baca TWB ke bawah juga, turun ke bawah tek. Nah, kurang lebih di ini 20, 19, 18 di 17 derajat gitu ya. Ini adalah garis TWB ya. Jadi biar tahu ini adalah garis ke bawah itu adalah garis TDB, kemudian ke samping yang warna kuning itu adalah garis TWB ya. Kemudian ke samping kiri itu adalah kondisi eh, habis mentok itu adalah G point. Sama kalau untuk baca suhunya mentok ke bawah juga gitu ya. Itu pembacaan nilainya gitu ya. Jadi ada TDB, ada TWB, ada W, kemudian ada G point. Kalau G point, ya contohnya di garis ini ya. Nah, kalau misalnya titik kelembaban, ini G point-nya kalau misalnya mau Nah, ini yang nomor 3. Kalau misalnya garisnya dipentokkan,
Contohnya kalau tadi ya, 20 kemudian ketemu dengan 10 gitu ya. 20 ketemu 10 kan tadi dapat TWB-nya kurang lebih di 17 gitu Kamu kenapa sih? ya. Makanya kalau garisnya miring itu jadi TWB, tapi kalau garisnya lurus ini jadi G point. Maka G point-nya di kurang lebih di 20 dengan RH dengan sorry kadar airnya 10, maka G point-nya kurang lebih di 14 derajat gitu ya. Itu cara bacanya. Walaupun ini saya udah buat simple di DMT Psychometric app itu bisa di-download di Play Store. Nanti mungkin Kang Awe bisa share di Play Store untuk cara penggunaan nanti saya bimbing gitu ya. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa titik-titik di diagramnya seperti ini. Yang penting ada TDB, ada W moisture content, garis yang menyilang di sini itu adalah garis RH 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Makanya 100 itu disebut dengan titik jenuh gitu ya. 100 karena uap air dan temperaturnya cenderung rendah biasanya. Dan garis di sini ini banyak sekali makna. Kalau dia ditarik garis ke bawah gitu ya. Kalau dari bawah lihatnya ini sebagai TDB. Tapi kalau misalnya garis ini saya mentok ke kiri habis, maka ini sebagai G point. Nah, kalau garisnya miring ke atas, maka ini sebagai TWB gitu ya. Jadi ada 7 parameter penting di psikometrik. Ada TDB, ada W ya atau moisture content, ada RH, kemudian ada G point atau titik embun gitu ya. Kemudian ada enthalpy, ada volume spesifik gitu ya. Satu lagi ada TWB gitu ya. Itu adalah poin-poin penting di tata udara. Ya, tadi kita ulangi. Ini adalah suhu bola kering, garisnya ke bawah. Kemudian ada suhu bola basah yang warna kuning gitu ya, garisnya miring. Nanti kita praktek ya, kita praktek untuk melihat nilainya. Kalau misalnya ini titik saturasi ya, untuk saturasi itu titik G point. Kalau titik ini tuh menghubungkan kalau misalnya ada kondisi 20 derajat, RH-nya 100%, maka TDB maka G point sama TWB-nya nilainya sama gitu ya. Makanya ketika dia udah 100% jenuh, nggak lagi mampu menguapkan uap air gitu ya, maka kondisi itu antara G point dengan eh, RH-nya 100, J point-nya 20, TWB-nya juga 20 gitu ya. Kalau dia sudah saturasi. Oke. Kemudian nah ini adalah gambarannya ya. Kalau misalnya saya contoh ambil ya udara kita di luar. Ini supaya nggak bingung. Suhu kita di luar, ambien kita 35 derajat Celcius, RH-nya 60%. Ini 35 itu suhu yang di bawah yang merah ini, 35. Kemudian RH-nya 60. Dari mana 60? Garis yang bawah, Pak. 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Titiknya di sini. Nah, kita ingin tahu variabel lain gimana nih? Kita cuma tahu suhu sama RH 60. Anggap garis-garis lain belum ada. Nah, makanya kita akan tahu nih dari titik 2 ini. Makanya untuk psikometrik wajib 2. Mau TDP dengan W, mau TDB dengan RH, mau TDB dengan TWB, mau TDB dengan volume spesifik, bebas. Tapi kalau udah tahu 2 variabel, maka variabel lain bisa ketahuan. Tapi kalau kita rata-rata, yang dipakai adalah suhu dan RH. Makanya suhunya 35, RH-nya misalnya 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini garis miringnya, warna hijau misalnya. 60%. Suhu 35. Maka untuk tahu kadar airnya di sana berapa besar, maka tarik garis ke kanan. Nah, ini yang real di udara ada. Uap air berapa? 21,5 gram per kilogram uap air. Nah, kalau ingin tahu berapa G point-nya, tarik garis ke kiri. 26. Maksudnya apa sih G point? Jadi suhu 35 dan 60 ini akan mulai berubah wujud jadi kondensasi atau uap air atau jadi kondensat. Atau sederhananya gini, kalau saya punya ruangan 35, 60, kemudian saya masukin es batu ke dalam gelas. Kenapa di permukaan air gelas saya itu banyak sekali embun? Nah, syaratnya terjadi embun ini itu apabila permukaan gelasnya itu suhunya di bawah 26 atau sama dengan 26. Makanya disebut dengan titik jenuh ya atau titik G point. Titik di mana uap mulai berubah wujud jadi air itu adalah titik G point. Pada suhu 35 dengan RH 60, G point-nya itu 26. Artinya uap air yang 24 gram di sini, sorry 21,5 gram ini akan mulai berubah wujudnya dari awalnya uap jadi air kalau dia bertemu dengan suhu objek ya yang suhunya 26 atau lebih rendah dari 26.
Semakin rendah suhunya, maka semakin banyak uap airnya terkonversi jadi air, gitu ya. Makanya syaratnya adalah ketemu dengan titik dew point. Kalau Bapak Ibu ingin ngurangin RH tapi pendinginannya cuma sampai 20 derajat, itu mustahil karena uap airnya nggak berubah, gitu ya. Oke, ini 3560, 35 TdB, 60-nya RH, 21,5 gram per kilogramnya adalah uap air. Kemudian nilai G point-nya atau nilai berubah wujud dari uap jadi airnya adalah 26 atau G point. Kemudian WB untuk kita menganalisa cooling tower itu adalah 28,2 gitu ya. Jadi suhu yang mampu dicapai oleh udara hanya dengan menguapkan uap air. Nah, ini 28,2 nilainya. Kemudian kalau kita ingin melihat misalnya nilai dari entalpi, maka garisnya miring ke sini gitu ya. Ini adalah garis entalpi titik ini. Ini adalah titik entalpi. Garis entalpi miringnya beda ya. Kalau miring ke sini ini TWB gitu ya. Kalau miring ke ke atas dengan yang diapit seperti ini adalah titik dari entalpi gitu ya, titik dari entalpi. Kemudian ada volume spesifik. Sorry, ini adalah garis volume spesifik. Kalau untuk entalpi garisnya ditarik ke samping gitu ya, dari samping sini garisnya. Tapi yang sampai ke pojok ini garis pojoknya, ini adalah garis entalpi, Bapak Ibu. Ini garis entalpi. Entalpi itu apa sih sebenarnya? Inisial energi yang dimiliki oleh kondisi temperatur pada saat itu. Artinya kalau kita ingin merubah satu kondisi ke kondisi lain, maka kita harus merubah energi entalpinya ini, gitu ya, dengan memberikan efek energi. Nah, maka garis energi entalpinya di sini. Tapi kita memang jarang touch dengan poin ini. Yang banyak kita ketemu adalah G point, kemudian uap air, TdB, RH, sama misalnya ada TWB, gitu yang sering ketemu. Tapi garisnya adalah ini adalah garis entalpi, garisnya adalah yang mengapit kayak sama TWB tapi dibablasin ke ujung. Itu adalah garis entalpi. Sementara volume spesifik ini adalah garis warna biru ini, gitu ya. Kalau di titik ini pada kondisi 35 dengan 60, entalpinya adalah 90,5. Sementara untuk kondisi volume spesifiknya itu ada di kondisi kurang lebih di volume spesifiknya di eh, eh, em, ini 0,903. Ini adalah volume spesifik. Volume spesifik itu membandingkan antara massa uap air dengan volume udara, gitu ya. Jadi kalau tadi apa istilahnya, kalau density kan kita biasanya kilogram per meter kubik. Nah, kalau ini dibalik meter kubik per kilogram gitu ya. Jadi ada berapa besar volume udara, kemudian ada berapa besar massa uap air yang terkandung di dalamnya gitu ya. Jadi itu adalah gambarannya. Oke, ini nggak perlu saya bahas. Oke, sampai di sini untuk bahasan tadi psikometrik. Untuk ngasih saya bayangan ya, kadang kita selalu bingung satu lagi ya, kaitannya antara ada ya enggak teman-teman. Oke ya. Jadi nah ini saya ingin jelaskan satu hal fundamental yang sering ditemui di lapangan. Kadang kita itu selalu ribut masalah RH gitu ya. Kenapa Pak pada saat temperatur udah dapat tapi RH saya bablas, pas dilihat temperaturnya bablas 18 derajat, RH-nya nyentuh 70 gitu ya. Kemudian ada juga temperaturnya RH-nya dapat Pak, tapi temperaturnya nggak dapat gitu. Pada saat saya lihat temperaturnya 27, RH-nya dapat 45 gitu ya. Ini yang menarik. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, yang namanya wujud di propertis udara, kita itu hanya akan ketemu dengan PdB dan W, ya, moisture content dengan udara kering. Ibaratnya seperti gelas ini nih. Ada gelas, ada air, ada level air. Gelas itu adalah suhu, ya, atau TdB. Yang namanya TdB, yang namanya gelas ada ukuran. Ada besar, ada kecil gitu ya. Ada kecil, ada sedang, ada besar gitu ya. Artinya yang namanya gelas itu punya ukuran gitu ya. Nah, makanya analoginya adalah gelas ini adalah suhu. Kemudian W itu moisture content atau air di dalam gelas, airnya gitu ya. Jadi jumlah air di dalam gelas. Kalau RH itu namanya juga relative humidity. Relatif RH di dalam gelas ini menunjukkan apa? Level. Jadi ketika gelasnya saya gedein, levelnya akan turun. Ketika gelas saya kecilin, levelnya akan naik, tapi jumlahnya sama. Jadi itu yang terjadi. Ketika W-nya sudah dapat, tapi temperatur ekstrim kecil, rendah, maka RH seolah-olah tinggi karena temperaturnya rendah gitu ya. Begitu pula sebaliknya.
Ketika wadah saya gedein, maka level akan turun. Padahal airnya nggak berubah. Apa yang merubah air? Yang merubah jumlah air itu dehumidifikasi, ya, atau pengambilan uap air. Dengan cara apa? Dengan cara dikondensasikan tadi. Dikondensasikan seperti apa? Seperti gelas ini, saya kecilkan sekecil-kecilnya, maka airnya tumpah. Tumpah itu adalah kondensasi, ya, atau berubah atau membuang uap jadi air ditumpahkan. Syarat dia tumpah adalah dia harus ketemu titik tumpah. Titik tumpah itu adalah titik G point 100% penuh. Pada saat 100% penuh dipaksakan direndahkan lagi ukurannya, maka dia tumpahnya akan banyak. Itulah G point gitu ya. Wadah adalah temperatur TDB, air itu adalah moisture content, RH itu adalah level air di dalam wadah, dan G point itu adalah titik tumpah. Jadi ketika kita ingin ngontrol RH oleh AC, maka kita harus dinginkan G point leaping coil ya, atau G point ruangan. Sehingga jangan jangan RH nge-trigger heater, temperatur nge-trigger kompresor, udah akan kacau, akan hunting gitu ya. Jadi kalau konsen RH, leaping coilnya pakai kontrol, leapingnya 10 derajat atau 12 derajat, heatingnya baru dia ngondisiin suhu. Karena pada kondisi suhu tertentu, suhu 22, dengan kadar air leaping yang sudah dijaga 10, itu pasti RH-nya dapat dan nggak akan hunting. Jadi topologi kontrol itu akan membuat kita paham korelasinya antara TDB, uap air sama RH. RH ini nggak ada wujudnya. Yang ada wujud itu cuma gelas sama air. Akibat hubungan antara air dan gelas ada level air. Membesar airnya, membesar wadahnya levelnya turun, mengecil wadahnya levelnya naik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena ini penting saya sampaikan karena kadang kita selalu berdebat kusir masalah ini. Makanya saran saya kita harus menguasain psikometrik tadi gitu ya. Tolong dikirimkan nanti di grup ya Kang Awe untuk psikometrik punya saya. Itu karya kita sendiri, kita yang buat softwarenya, kita yang develop gitu ya, dan bisa digunakan secara free. Nanti untuk member yang ikut di sini saya akan kasih akses free ya. Jadi bisa dimasukkan passwordnya nanti dari kita gitu ya, passwordnya. Jadi bisa menganalisa AHU ya, kemudian bisa menganalisa mixing kondisi udara dan lain sebagainya. Saya ingin latihan soal ya sedikit saja. Nanti mungkin saya nggak tahu. Nanti mungkin di grup saya akan lihat jawabannya karena waktunya kayaknya saya ngebahas ini nggak akan habis semalam pun kayaknya nggak akan habis nurunin satu hal gitu ya. Makanya judulnya fundamental. Nanti bisa kita kembangkan ke hal-hal yang lebih detail gitu ya. Tadi saya ngomongin diagram pH biar teman-teman bisa menganalisa performance atau efisiensi di refrigeration system. Saya nurunin psychometric biar teman-teman bisa memahami tentang properties udara. Dan jadi nanti kalau udah tahu patokannya, kita bisa mendesain cooling, heating, humidifikasi, dehumidifikasi, kita bisa menganalisa itu semua. Dan kita nggak bisa dibodoh-bodohin jadinya, karena kita ngerti keluar AHU berapa, masuk AHU berapa, flow-nya berapa, terjadi delta T berapa, Q, MCP delta T, apakah masih sama dengan karakter aslinya si AHU atau enggak, kita akan tahu AHU itu perform atau enggak. Gitu. Jadi banyak manfaat ketika kita mengerti ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bahasan lain. Mudah-mudahan dengan teman-teman investasi sekarang ya, dengan nilai yang sudah diberikan, ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya pun sebenarnya ingin latihan soal, cuma nanti mungkin Kang Awe bisa share di grup. Tolong tolong carikan properties lain di psikometrik ya pada kondisi temperatur 22 derajat Celcius dengan RH 45%. Jadi nanti teman-teman bisa jawab ya, atau sekarang mungkin ada yang bisa menjawab ya, untuk apa? Untuk sebagai eh, last gitu ya, sebagai last time. Saya coba ingin dari teman-teman bisa menjawab pada kondisi temperatur 22 derajat ya. Kemudian RH 45%, berapa nilai G point udaranya? Ada yang bisa jawab? Silakan, teman-teman, ada yang bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab berarti pada nggak ngerti nih. Aduh, saya yang trainingnya di Agak mudeng nih, saya. saya yang trainingnya nanti gitu ya. Siap. Oke. Itu Oh, yang 9,6 gitu ya. Oke, ada yang lain yang mau jawab 9545. RH-nya kan ini nih. 10, 20, 30, 40, 45. Boleh kita temukan tadi berapa? 20, 45 betul ya?
Betul nggak? Tadi tuh berapa? 22 ya, saya bilang ya. 22. 22, kemudian 45. Ini kan titiknya di sini ya. Titiknya di sini, kemudian ditarik ke sini ya kurang lebih di 90, 9,6 derajat Celcius gitu ya. Wah, Septian bener nih. Itu perhatian berarti antara sudah biasa gitu ya atau memang mengerti gitu ya. Atau udah Saya pakai ulangi ya. DMT psikometri, Pak? Ya, oh, jangan dulu kalau itu terlalu mudah masukin angka udah ketahuan semua. Oke. Selanjutnya saya coba ini Pak Hendri nanya bisa diulang. Nah, langsung nih saya tanya Pak Hendri. Pak Hendri coba cek pada suhu RH 30 derajat gitu ya. Kemudian eh, eh, temperatur 30 derajat, kemudian uap airnya sekitar 18 gram per kilogram. Berapa itu nilai G point-nya? Pada suhu ya 30 derajat Celcius ya. Kadar airnya 18 gram, ini suhu 30, tarik ke 18 gram samping kanan, di titiknya di sini nih, gitu ya. Berapa G point-nya? Mungkin Pak Hendri bisa jawab. 30, tarik garis ke atas, ketemu dengan 20, ketemu dengan 18 gram. Nah, berapa G point-nya? Atau siapapun yang bisa jawab boleh di itu. Ingat, G point itu adalah garis lurus ke kiri. Berapa nih? Kalau ditarik garis lurus ke sini, berapa nilai di sini? Gitu ya. Ada yang bisa jawab? Tarik lurus. Ya, benar. Kurang lebih di 24,5. Nggak boleh antara, Pak. Kalau antara nanti sesat nanti. Kalau dibuat antara, kira-kira ya nanti jadinya kita nganalisanya bakal keliru karena semua properties jadi berubah gitu ya. Jadi Pak Hendri nanti latihan lagi intinya kita mentokkan ke kiri. Tapi kalau udah pakai DMT Psychometric APP itu gampang banget Pak. Masukin temperaturnya, masukin humidity-nya atau masukin variabel lain itu nanti ketahuan G point-nya. Kita dengan ini bisa menganalisa kenapa sih diffuser saya kondensasi. Jadi kalau ada misalnya diffusernya kondensasi, yang pertama harus kita lakukan tuh ambil termogan, kemudian ukur dulu surface-nya itu berapa derajat gitu ya. Jadi termogan ini bukan untuk udara ya, teman-teman jangan salah kaprah nih. Ngukur saya kadang lucunya pada saat teman-teman misalnya lakukan startup pasti pakai termogan ke diffusernya. Kalau termogan ke diffuser itu ngukur objek, suhu objek, bukan suhu udara, suhu objek gitu ya. Walaupun memang deket-deket tapi nggak bisa. Jadi diffusernya di termogan berapa suhunya, kemudian bawa termometer berapa suhunya sama RH-nya. Suhu RH-nya ketahuan, G point-nya berapa, kemudian samakan dengan suhu objek pakai termogan. Termogan biasanya ngukur sekitar 18. Oh, G point pakai alat ukur, misalnya suhunya dapat misalnya 30 gitu ya, RH-nya 60, G point-nya misalnya dapat 26 gitu ya. Pada saat kondisi G point 26, sementara objeknya 18 pasti basah gitu ya, karena dia temperatur si diffusernya sudah berada di titik G point dia, bahkan lebih ekstrim rendah, makanya jadi banjir gitu ya. Jadi penting kita tahu bahwa ketika startup itu jangan ngukur pakai termogan, kita pakai termometer, termometer atau termohygrometer. Termo itu untuk suhu, higro itu untuk RH, dan termogan untuk menganalisa kenapa bisa kondensasi gitu ya. Itu bisa dipakai ya. Oke, untuk terakhir mungkin ada pertanyaan ya, Kang Awe itu seperti apa? Silakan saya kembalikan lagi ke Kang Awe. Baik, terima kasih Pak Ade. Teman-teman dari tempat masing-masing boleh kasih aplaus dulu untuk Pak Ade. Pemaparan materi yang Masya Allah luar biasa ya. Teman-teman pasti banyak dapat insight. Baik, masih ada kesempatan sekitar 7 menit ke depan. Teman-teman silakan saya kasih dua kesempatan untuk penanya. Boleh langsung di open mic aja, silakan. Nah, Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi, boleh langsung di open mic Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ade, Kang Awe. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal, saya Ferdi. Jadi setelah pas di ujung ini, sepertinya memang fundamental sekali Pak Ya, Ade ya materinya. Dan
saya rasa malah ini menjawab PR dan musuh saya waktu 3-4 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang, walaupun saya sudah tidak bekerja di situ, masih kadang terngiang-ngiang masalah ini Iya, gitu loh. iya, iya. eh Ya, sebagai contoh, mungkin sharing atau mungkin nanti bisa kasih masukan. Jadi bukan bukan sebagai PR saya di kerjaan ini, yang sebelumnya, coba Iya. memberikan eh, point of view atau solusi dari masalah ini. Karena tempat kerja saya waktu itu, kita, tim park snow tim park yang ada di Bekasi, ada di Bintaro. Waktu Ah, itu PR kita itu di RH-nya, humidnya itu, ketika kita lakukan inspeksi atau apa namanya, rutin inspeksi ya, hmm, temperatur dan juga RH-nya, kita temperatur itu kalau rata-rata bisa di 14, kita memang mau mencapai di situ 12 derajat. Tetapi RH-nya itu bisa sampai di 90. Kita sudah sangat bahagia ketika 70 itu sudah sangat bahagia. benar. Ya, Rata-rata di 90. Pada saat itu sangat pusing sekali, apa yang solusi yang paling efektif, karena kita bisa saja untuk menurunkan titik poin dari apa namanya chiller, atau kita menghasilkan lebih banyak es. Tapi kan itu semuanya nggak jadi efektif. Jadi benar. apa yang paling efektif dari solusi ini gitu loh. Begitu, Oke. Pak. Terima kasih. Mantap ya. Oke, jadi betul ya, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Ferdi ngalamin pada di Surface S gitu ya, apalagi untuk ice skating kayak gitu ya, untuk snow kayak gitu, atau untuk area-area yang jadi tempat rekreasi ya, rekayasa es buatan lah gitu ya. Itu musuh utamanya tuh kondensasi, kemudian atapnya jamuran, kemudian kabutan gitu ya, kemudian level freezingnya jadi sering gitu ya, maksudnya apa pembekuan yang tidak diinginkan jadi sering gitu ya. Gimana tuh solusinya? Oke, jadi kalau untuk aplikasi di area-area seperti ini yang harus kita kontrol itu bukan lagi temperatur si es, tapi moisture content di udara. Jadi pastikan di area tempat kerja itu kontak langsung antara environment luar atau yang tidak terkontrol dengan ruangan yang dikontrol itu selesai dulu, nggak ada kontak langsung. Itu satu dulu. Kalaupun ada, bikin anterum, bukan bikin antara atau barrier. Pastikan semua area yang ada di ruangan itu sirkulasi atau fresh air akomodasi saja pakai PAHU atau Fresh Air Handling Unit. Itu pun didehumidifikasi. Nggak bisa nih kita masukin udara langsung direct ya ke dalam ruangan itu, yang ada malah jadi tadi efek freezing point-nya jadi freezing time-nya jadi malah banyak dan malah jadi akumulasi es gitu ya, malah jadi kondensasi. Dan sepengalaman saya kalau kondensasi terlalu sering itu malah jadi buruk gitu ya, malah jadi efeknya kurang baik ke si es yang dihasilkan karena kondensasi itu tidak diinginkan gitu ya. Solusinya pertama, beri dulu semua area tersebut dari kontaminasi atau dari beban laten yang akan masuk ke ruangan. Beban laten itu beban uap air. Faktor paling gede itu adalah permeation atau faktor konstruksi. Kedua, fixed opening. Ya, ketiga adalah kalau people load itu nggak bisa dihindari karena memang itu tempat rekreasi misalnya gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lakukan proses dehumidifikasi, Pak. Gitu ya. Jadi uap air yang ada di ruangan itu kita tambahkan fresh air kemudian pre-cooling, sisa udaranya diambil lalu dimasukkan ke desikan adsorption system. Jadi kadar airnya kita jaga keluarnya itu sekitar 5 gram. Nah, 5 gram keluar dari AHU itu bukan malah memberikan efek lembab, malah yang ada juga keambil sama udara itu. Gitu ya. Jadi RH itu akan cenderung akan turun, akan stabil. Contohnya tadi, pada saat kondisi 14 derajat, saya petakan di psikometrik ya Pak. Saya izin share screen di psikometrik biar Bapak ada bayangan di kondisi seperti itu, seperti apa sih harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini udah muncul psikometrik saya. Nanti kalau software ini Bapak mau, kita ketemuan Pak. Nanti saya installin di laptop Bapak gitu ya. Oke, jadi eh, saya petakan titik ini ya. Saya petakan titik punya Bapak misalnya ini adalah, Muncul, Pak. Belum tampil coba. oh Di belum muncul. double klik coba ya. Oke, sebentar. Belum juga? Udah ya? Oke, sip. Udah muncul. Udah muncul ya? Ini kondisi misalnya tadi
permukaan tuh suhunya 14 derajat Celcius gitu ya. Kalau tadi kan permukaan lantainya 14 nih Pak Ferdi. Untuk suhu udara di sekitarnya berapa? RH kan tadi sekitar 90-an. Suhu di Untuk lingkungannya berapa? suhu di lingkungannya sekitar range-nya Pak ya, antara di 12 sampai 17. Jadi Oke, kan ada beda level dari area ya Pak ya, karena areanya oke. sekitar 2000 square meter. Jadi tersebar seperti itu, jadi kita ambil beberapa titik. Kalau Baik. untuk titik bekunya ya titik beku es seperti itu. Nol. Ya. Ya, Oke, nol. berarti ini udara di lingkungannya itu 15, RH-nya 90. Kadar airnya itu 9,61 gram. Nih titiknya. Ini titiknya di sini ya. Suhunya misalnya saya ambil contoh 15 derajat, RH-nya 90 gitu ya. Lalu bagaimana supaya suhu pengemburan itu tidak terjadi? Makanya udaranya saya harus buat, kan tadi Bapak bilang kalau udah 70 udah seneng banget gitu ya. Kan ini yang terjadi nih. Ya, kita masukin misalnya suhunya masih 15, tapi RH-nya kita buat 70. Berapa sih kadar airnya? Gitu ya. Nah, kadar airnya di 7,45. Nah, ini kan 7,45 di sini ya titiknya nih. Ini suhunya 15, tapi RH-nya 70, garis 70, kadar airnya di 7,45. Ya, ini titiknya. Sementara yang tadi yang titik awal itu adalah 15, RH-nya 90, kadar airnya di 10. Lalu apa yang harus dihilangkan ya? Kadar airnya. Cara ngilanginnya adalah dehumidifikasi. Garisnya lurus ke bawah seperti ini. Gitu ya. Ini dehumidifikasinya. Masukin volume ruangannya berapa gede. Misalnya volume ruangan sekitar anggap saya bilang misalnya eh, kurang lebih misalnya sekitar 100 meter kubik gitu ya. Saya cukup dengan ngasih sekitar 2000 cmh. Ya, ini ada perhitungannya, tapi yang jelas ketika saya ngirim 2000 cmh ke ruangan 100 meter kubik ya dengan target kadar air sekian, maka total kadar airnya akan hilang sampai dengan bentar, 2000 cmh. Di sini titik prosesnya. 2000 cmh, maka dehumidifikasinya akan hilang di kilogram per hoursnya sekitar, saya harus hilangkan kadar airnya kurang lebih di hampir di 2437 kilogram per jam. Saking banyaknya ya uap air yang harus saya hilangkan itu dengan metode dehumidifikasi. Kalau nggak mampu dehumidifikasi, cara sederhananya adalah Bapak ambil udara di ruangan itu masuk AHU, Bapak dinginkan udara tersebut ke 10 derajat Celcius sampai akhirnya suhunya dapat 7,6. Setelah dapat 7,6, Bapak ambil uap airnya pakai desikan dehumidifier sampai titiknya 5 gram. Setelah 5 gram masuk lagi ke ruangan. Saya jamin masalah itu nggak akan ada. Ya, jadi yang harus kita maintain itu bukan lagi ngomongin RH. Karena kalau RH itu kalau Bapak dipanasin aja suhunya, pasti RH-nya turun. Yang harus kita kendalikan itu adalah uap airnya. Jadi uap air itu yang harus kita kendalikan. Nah, cara ngendalin uap air itu hanya dengan dua cara di AC. Satu mekanisme refrigeration, yaitu uap air di udara diambil, disentuhkan ke kondensasi ya ke evaporator, lalu dinginkan sedingin-dinginnya gitu ya, lalu masukkan ke ruangan. Jadi si uap airnya nggak lagi ngekontaminasi ruangan karena sudah terkonversi jadi air di evaporator. Ya, syaratnya kalau memang targetnya rendah maka evapnya harus rendah. Kalau misalnya sangat rendah maka kita pakai brine cooling juga bisa. Jadi living temperature kita bisa buat di 8 derajat. Kalau kita bisa buat 8 derajat, maka kadar airnya kurang lebih di sini. Kadar airnya ketika saya petakan di 8 derajat di sini, maka kadar air yang dihasilkan tuh kurang lebih di 6,67. Itu udah lebih rendah daripada kondisi aktual ruangan Bapak. Lalu dipanaskan lagi dari 8 derajat ini ke 15 baru masukin ke ruangan gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, dengan seperti itu masalah saya jamin nggak akan terjadi karena saya ngalamin langsung gitu ya untuk pengendalian ice skating gitu ya. Ice skating itu juga sangat krusial karena temperatur di permukaannya harus tetap terjaga, jangan ada kabut, jangan ada kondensasi karena jadi licin ke es gitu ya. Jangan ada penguapan karena di atasnya si bangunan bakal jadi jamuran gitu ya. Kaca-kaca juga jadi konden. Jadi banyak masalahnya. Kalau suatu saat Bapak ada desain konsen ada area-area seperti ini, boleh kita kolaborasi. Gitu ya, Pak. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak. Itu Ya, tadi ya. memang eh, sepertinya memang jitu itu tadi solusinya dan
memang ada sempat dulu dehumidifier menjadi solusi, tetapi memang tidak ada kata-kata menjamin seperti Pak Ade bilang Nah, tadi. kalau Itu saya yang selalu ngomong ke customer, kalau nggak kecapai saya tambah gratis. Itu komitmen saya. Garansi, Pak. baik Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Ade. Ya, Siap, Pak Ferdi. Pak Ade ada yang izin. bertanya lagi? Ini tadi di chat ada satu lagi. Mungkin ini sebagai penanya penutup. Aman ya, masih bisa ya. Ya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Pak Septian, saya coba bantu bacakan ya Pak Septian ya. Oke, jadi izin bertanya, untuk AHU dengan dehumidifier heat pipe bisa hitung cooling capacity-nya bisa dengan psikometri. Datanya ada current AHU, chiller, Chiller, water 300 water, luas ruangan, kilowatt, ya, terus mau ruangan data apa saja. Terima 15.000 kasih ya. meter, oke. Nah, bagaimana Pak Ade jawabannya? Untuk ruangan 18 Oke, derajat Celcius dengan 65%. dengan psikometrik ini bisa, gitu ya. Dengan psikometrik ini kita bisa ngitung apa aktual, asal tadi flow rate-nya bisa ketahuan. Ini kan luas ruangannya 15.000 meter kubik, gitu ya. Kemudian chill water-nya sekitar 300 kW. 300 kW ini kalau kita konversi ke BTU kurang lebih 300 kali 3412 sekitar 1 juta ya. 1 juta BTU. Ini harusnya kan sebenarnya perhitungan chillernya munculnya belakangan. Jadi kita nggak langsung hitung apa data current AHU berarti existing sekarang pakai sekitar 300 kW. Yang jelas seperti ini. Dari kita melihat pertanyaannya untuk AHU dengan dehumidifier heat pipe. Sebenarnya heat pipe itu bukan dehumidifier. Heat pipe itu adalah dummy sensible atau beban bayangan atau beban buatan gitu ya. Jadi kenapa disebut beban buatan? Karena pada saat kondisi anggap kadar airnya sudah dapat tapi temperaturnya ekstrim dingin, RH juga nggak dapat. Makanya ada dummy beban. Jadi dipanaskan lagi gitu ya. Misalnya panas, contoh ya, suhu 18 derajat. Saya share screen lagi. Contoh ya, Pak ya. Misalnya satu kondisi, saya bilang kondisinya misalnya 18 derajat Celcius gitu ya. Kemudian RH-nya misalnya pakai 90, RH-nya misalnya 70%. Sementara target Bapak itu, ini adalah kondisi apa before heat pipe ya, before heat pipe. Ini adalah kondisi before heat pipe. Kita punya udara 18, RH-nya misalnya 70%. Sementara target kita di ruangan itu adalah 22 derajat Celcius gitu ya. Contoh ya. Ini kondisi udara di ruangannya misalnya target gitu ya. Ini adalah 20 derajat Celcius. Kemudian RH-nya kita misalnya inginnya 55% gitu ya. Atau bahkan bisa lebih rendah ya, 55 lah gitu ya. Nah, sebenarnya heat pipe itu adalah untuk menggerakkan suhu yang terbaca 18 derajat ini supaya bergerak jadi 22. Karena ketika 18 ini bergerak ke 22, maka RH yang awalnya 70 di sini dia akan turun jadi 55. Ini garis RH nih. Ini RH 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, ya 70. Awalnya 1870. Ketika saya geser ke kanan, karena dia dipanaskan oleh heat pipe, ya, heat pipe itu untuk jadi bayangan beban. Karena pada saat masuk ruangan, aktualnya ternyata kecapai 18 nih, tapi RH-nya jadi 70. Dan saya nggak butuh nih 18, saya butuhnya adalah 22. Maka ketika 18 saya naikkan suhunya ke 22 menggunakan heat pipe, maka yang terjadi adalah suhu bergerak dari 18 jadi 22 dan RH pun akan turun dari 70 ke 55. Nah, fungsi heat pipe itu sebagai dummy sensible atau beban bayangan atau beban tambahan gitu ya, atau beban rekayasa. Sebenarnya ruangan nggak punya beban sampai ke titik itu, tapi dikasihlah bayangan beban supaya suhunya naik. Ketika suhu naik, RH-nya dapat. Nah, pertanyaan tadi, saya punya ruangan 15.000, saya hitung sederhananya pola saya, misalnya 15.000 CMH gitu ya, 15.000 meter kubik gitu ya. 15.000 betul ya? Tadi 15.000 ya, awet. Ya, betul. 15.000 atau 1.500? 15.000. 15.000. 15.000. Misalnya ini untuk gudang ya.
Ya, untuk gudang misalnya, saya biasa variabel di gudang jangan pakai ini ya, jangan pakai kalau udah ikut training ini ya minimal pakai psikometrik hitungnya gitu, jangan pakai meter persegi. Cara ngitungnya, saya biasanya flow rate misalnya kalau untuk area-area gudang, Asra recommendation misalnya merekomendasikan unchanged atau perputaran udaranya sekitar 6 kali, maka 15.000 misalnya dikali 6, kemudian didapat misalnya 90.000 ya CMH. Maka garisnya saya akan buat seperti ini. Ya ini simulasinya. Nanti sebenarnya ada di pembelajaran lanjutan, tapi karena ada permintaan sekarang dihitungkan, saya akan buat seperti ini simulasinya. Ini adalah titik mixing, ya. Titik mixing udara kondisi saya bilang ideal. Saya misalnya tarik garisnya ke titik 20 derajat atau 22 target saya dengan 55%, 10, 20, 30, 40, 50, 55%. Ini adalah kondisi udara di luar, ya. Saya masukin udaranya misalnya 35 derajat, RH-nya misalnya di luar tuh 67%. Kemudian saya targetkan suhu saya di ruangan, saya ingin suhu saya di 22 derajat Celcius, RH-nya misalnya di eh, 55%. Itu udara dalam ruangan dengan luar ruangan. Saya cukup tambahkan di dalam. Saya masukin udara luarnya sekitar 5% saja. Komposisinya ini pun masih terlalu gede menurut saya gitu ya. Maka ketemuanlah titik mixing. Maksudnya mixing itu apa? Udara dalam dikondisikan 22 sama udara luar dicampur 5%-nya udara luar, 95%-nya udara balik. Nah, campurannya itu dapat di 23. Nah, dari 23 ini saya dinginkan, Pak, ya, ke titik living ideal. Tergantung RH-nya, kalau ngomongin RH-nya di sini, berarti saya harus bikin kadar airnya rendah di bawah ini. Misalnya saya bikin di 12 derajat. Nah, ini titiknya. Maka untuk ngitung cooling load-nya, saya masukin ke sini. Tak, ya. Saya masukin 90.000 di sini. Tadi ya, di inlet volume 90.000 gitu ya. Kemudian didapatlah KW kebutuhannya. Kalau hitungan saya sekitar 404 KW. Tadi kan Bapak bilang 300 KW. Hitungan ideal saya 400 KW. Bisa nggak Pak berubah? Tentu bisa. Cuma recovery time-nya yang lama. Ya recovery time itu lama dia starting sampai dia kecapai, dia butuh waktu berapa lama untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Gitu ya recovery time-nya. Makanya di Parma pas IQ-OQ atau PQ kita selalu bilang ada recovery time berapa jam gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai 300 berarti flow rate-nya akan turun kisaran berapa? 70.000 ya misalnya itu dapat 314 berarti air change yang direkomendasiin tadi turun ya kurang lebih sekitar 4 atau 3,5 atau 4 gitu ya. Nah, didapatlah sekitar 300 ini saya ngomong existing, didapatlah sekitar 314 ya total hitnya. Kemudian setelah total hit saya dapat atau sekitar 1 juta tadi, 1 juta saya geser sekitar total hitnya dalam BTU ya sekitar 1.070 gitu ya MBTUH ya sekitar 1 juta sekian gitu ya untuk kapasitas pendinginannya. Lalu kan tadi pertanyaannya berapa besar heat pipe-nya atau kebutuhan heat thermalnya untuk menjaga kondisi itu. Kalau biasanya saya naikin 5 derajat. 5 derajat itu udah paling gede ya. Jadi tergantung dari karakter ruangannya. Kalau di ruangannya banyak oven, banyak motor bergerak dan lain sebagainya, maka untuk hit di sini nggak usah terlalu besar, cukup 3 atau 4 ya, itu juga gede. Makanya kalau memang di sini nggak ada beban, saya biasa naikin 5. 12 tambah 5 ya sekitar 17. Ya, saya naikin 17 derajat gitu ya. Saya kadar airnya saya buat tetap di eh, 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 kadar airnya di 3 bentar. Kadar airnya di Kadarnya di 8,75 juga, 8,75, 8,75 dengan suhu 17. Maka berapa kapasitas heat pipe yang harus saya tambahkan ke sistem ini untuk menjaga RH? Itu kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan tadi flow rate yang kita pakai sekitar flow rate-nya kita pakai sekitar berarti sekitar meter kubik 70.000. Kita masukkan 70.000 di sini, 70.000
ya. Apakah psikometrik bisa ngitung? Bisa. Ya, 70.000. Maka kapasitas heating untuk sensibelnya, pemanasan sensibel pada proses ini Bapak butuh sekitar 121 kW. Ya, itu reheating yang harus Bapak siapkan. Ya, entah pakai heat pipe, tapi kalau heat pipe rasanya nggak akan mampu sampai dapat segini besar. Biasanya kalau udah segini besar, pakainya pakai heat pump, pakai steam, atau pakai hot water. Ya, itu paling ideal. Maka kebutuhan yang kita pakai adalah sekitar 121 kW heat yang harus kita tambahkan untuk menjaga thermal sensibelnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu dari 17 ke 22 ini gimana Pak? Itulah adsorb beban di ruangan. Jadi kalau kita tarik garis sampai ke titik set point itu nanti terlalu berlebihan energinya. Makanya naiknya cukup 5 derajat. Seperti itu. Untuk Pak Septian lebih jelas misalnya nanti ingin lebih clear tentang ini, kita bisa diskusi atau bisa WA saya langsung. Khawatirnya bahasan ini terlalu kompleks kalau saya turunkan langsung sekarang. Ya, fundamental tapi udah masuk ke level yang expert nantinya. Takutnya bingung gitu maksud saya. Pelan-pelan. Gimana? Menjawab nggak ya? Pak Septian bagaimana? Mau speak up? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima Oke, kasih. itu ya. Oke, Siap. di sini juga ada konsultan ya, Pak Baihaki juga ikut ya. Beliau senior lah gitu ya. Terima kasih nih Pak sudah join gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini banyak yang mungkin tidak lagi sebagai basic, tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang saya paparkan itu ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaat secara langsung, bila mana ada kasus bisa bertanya secara free ke kami gitu ya, terkait dengan kasus-kasus yang ditemui di lapangan. Karena banyak sekali. Insya Allah kami nguasain semua turunan dari psychometric proses, dari mulai perhitungan barang, kemudian proses validasi, troubleshooting, ya, kemudian asesmen performance, asesmen efisiensi, semua kita bisa lakukan, gitu ya. Cuma karena keterbatasan waktu, untuk membahas fundamental saja kita mau 2 jam, udah mau sampai jam 10 sekarang. Ya, itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya, ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita boleh diskusi lagi. Nah, oke, nanti saya udah ada Pak Hendri sudah ada di grup WA grup. Nanti kalau Pak Hendri ada masalah atau apa, nanti kita bisa diskusi langsung dengan saya langsung di Ade Maulana. Nanti kita bisa discuss di sini gitu ya. Oke, cukup. Kalau ada lagi yang ingin dibahas, sudah jam 10. Oke, cukup Pak Ade. Dipoto dulu mungkin Kang Awe buat Siap, dokumentasi siap. akhir. Oke. Oke. Baik, teman-teman, barangkali Jangan sampai berkenan. kapok ya. Ini walaupun saya agak terburu-buru nih karena waktunya. Harusnya saya pisahin nih psikometrik, saya bahas sendiri gitu ya. Oke. Saya mohon maaf kalau misalnya terlalu terburu-buru, tapi insya Allah ini jadi ladang network lah buat kita. Nanti kalau ada apa-apa bisa free every time ya. Siap, Sampai jam 12 malam pun saya masih bangun insya Allah. Oke, oke. Kita Oke, dokumentasi dulu paling. baik teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Izin ini Pak Ade, boleh di stop screen. Oh iya, masih screen ya? Saya udah stop sih. Oke, sebentar. Oh iya ya, oke. Saya stop dulu. Oke. Sip. Nah, oke. Oh, Mbak Naftali ini saya kira laki-laki. Saya kasih Perempuan, Pak. namanya Pak Naftali. Baik teman-teman semuanya lihat kamera. Siap. 1, 2, 3. Oke, izin sebentar. Saya set dulu. Tek. L Sekali dulu lagi. ya nanti ya, LDP ya. Nah, sekali lagi ya boleh ya. LDP ya Bapak Ibu, mohon izin nanti kalau ada yang in-house training juga boleh ya, LDPers ini. Oke. Tadi Pak Jajang sudah order ya. Oh, udah. Bukan dia. Nih gini LDP ya. Siap. 1, Ya, 2. Saya susah. 3. Gak Oke. apa-apa. Oke, makasih banyak. Sip. Oke, makasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas apa kurang lebihnya dari saya. Yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, dan buat orang banyak. Ya, makasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ade sekali lagi atas pemaparan materinya. Dan teman-teman berharap bisa stay di grup ya. Nomor Pak Ade sudah ada di grup juga. Tadi saya sudah sempat mention kontaknya. Silakan ada hal-hal yang mungkin urgent mau didiskusikan atau ada case-case tertentu, silakan bisa tanya langsung aja, japri aja beliau gitu ya.
Yang pasti beliau tadi under untuk kontraktor HVAC ada di DMT, boleh di follow juga nanti Instagramnya di Dwi Mitra Teknindo. Kemudian untuk keperluan training di baik internal ataupun personal ada di apa namanya ldptraining.id, silakan ya bisa saling follow. Dan ini apakah dapat sertifikat? Kemarin ada beberapa yang nanya dapat, tapi sertifikatnya untuk yang mengeluarkan internal LDP training terlebih dahulu. Adapun nanti kalau mau BNSP, kita akan ada lanjutan khusus karena memang tidak bisa secepat kilat ini ya. Ada khusus juga nanti tim asesornya juga. Kami sudah bekerja sama juga dengan LSP di salah satu LSP ya di Indonesia. Nanti insya Allah kita akan sharekan di grup informasinya ataupun by Japri seperti itu. Itu saja barangkali dan berkenan nanti boleh barangkali ada yang bisa apa namanya buat apa ngetek LDP training dan Pak Ade juga silakan di Prof Ade ada akun Instagramnya apa yang didapatkan dari malam hari ini dan yang apa namanya meresume terbaik nanti akan ada hadiah khusus dari LDP training seperti itu. Itu saja teman-teman, cukup ya. Selamat beristirahat. Berikutnya nanti insya Allah diupdatekan di YouTube ataupun di Drive. Kita akan sharekan ya. Bapak jangan kemana-mana di grup, tetap standby. Insya Allah kita akan banyak diskusi atau bahkan ada beberapa konsultan tadi yang sempat di ini ada Pak Bayhaki bisa kolaborasi juga jadi mitra pemateri ataupun mitra marketing kami seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih Kang Awe beristirahat. semuanya. Ya. Izin saya close ya, teman-teman.